Selamat datang di acara kursus Kitab Suci Tematik Wahyu. Hari ini sesi yang kedua. Minggu lalu dengan sedikit ngebut saya sudah berhasil menyelesaikan hampir di bab 3. Jadi masih sedikit terlambat. Ada satu perikop kita belum sentuh sama sekali, yaitu perikop tentang surat yang ditulis kepada jemaat di Laodikia. Baik, sekarang saya akan share screen saya. Kita akan lanjutkan pelajaran. Oke ya, sudah kelihatan ya? Baik, kita baca mulai dari ayat 14. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bu Bapak sekalian, kalau kita menemukan kata malaikat, angelion, di dalam bahasa Yunani bukan berarti makhluk surgawi yang bersayap saja. Tetapi malaikat ini berarti utusan. Jadi kemungkinan besar surat-surat ini dapat tiba kepada masing-masing jemaat lewat orang yang diutus oleh Yohanes. Nah, dialah yang disebut malaikat, gitu ya. Sekarang kita menuju ke surat atau jemaat terakhir dalam rangkaian 7 surat, berarti jemaat di Laodikia. Nah, seperti biasa, surat ini dimulai dengan sebuah salam, lalu identifikasi dari kristologi Yesus yang bangkit. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, seperti saya katakan, kenapa amin dikaitkan dengan setia? Karena dalam bahasa Ibrani, setia sama dengan amin. Dan ini diambil dari kitab Nubuat Yesaya bab 65, ada istilah Allah yang setia, dalam bahasa Ibrani disebut Elohim Amin. Elohim Amin. Lalu dia juga adalah permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Seperti kita ketahui, Yesus sudah hadir ketika Allah menciptakan dunia, ya. Maaf. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Seperti saya katakan, kalau ada kata aku tahu, berarti ini adalah evaluasi yang positif, ya. Sebetulnya. Tapi di Laodikia ini aneh. Evaluasinya negatif semuanya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi evaluasinya adalah pekerjaannya semuanya suam-suam kuku. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba lihat gambar yang ada di layar Ibu Bapak sekalian. Kota Laodikia itu terletak di antara dua buah kota, satu kota Kolose dan satu lagi kota Hierapolis. Di kota Hierapolis ini ada sumber air panas. Maka Laodikia tidak memiliki sumber air, mengambil air dari Hierapolis lewat distribusi pipa. Jadi bisa dibayangkan, ketika air yang panas dari Hierapolis ini sampai di kota Laodikia, suhu air itu sudah turun menjadi suam-suam kuku. Maka kita lihat sekali, ternyata apa yang terjadi pada saat itu di jemaat Laodikia sama dengan kondisi alamnya, ya, tidak panas, tidak dingin. Tidak panas, tidak dingin. Begitu. Padahal Yesus menginginkan kita itu entah panas, entah dingin. Entah panas, entah dingin. Nah saudara, bagaimana atau kenapa bisa terjadi kondisi jemaat yang suam-suam kuku? Gak panas, gak dingin. Alasannya ternyata di ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, rupanya mereka makmur. Nah, dalam catatan sejarah, Laodikia adalah kota yang luar biasa memang.
Pertama, Laodikia adalah kota dengan institusi perbankan pertama di dunia. Jadi banyak duit beredar di situ. Kedua, Laodikia adalah kota pusat tekstil yang terkenal. Saudara, kita tahu di Kisah Para Rasul, Paulus berjumpa dengan seorang wanita dari itu Tiatira ya. Daerah-daerah provinsi Asia Kecil, dan memang rata-rata mereka itu bermain tekstil. Dan Laodikia terkenal sebagai eksportir dari bulu wol berwarna hitam. Ketiga, Laodikia juga memiliki sekolah kedokteran. Maka di Laodikia ini ada pabrik salep mata yang sangat terkenal. Jadi 3 ya, menguasai ekonomi karena ada ekspor wol dan kain-kain tekstil, lalu juga menguasai peredaran uang. Ketiga, juga menguasai ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Maka luar biasa, makmur rakyatnya. Mayoritas merasa telah kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Tapi Yohanes berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang. Saudara, meskipun duit beredar luar biasa banyak di Laodikia, ternyata mereka itu secara spiritual melarat, miskin. Meskipun ada pabrik salep mata, mereka secara rohani buta. Meskipun mereka itu adalah kota tekstil ternama, secara rohani mereka adalah telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, segala harta duniawi itu memang dibutuhkan oleh manusia, tetapi bukan merupakan hal yang utama. Maka sesudah memiliki harta duniawi, mereka juga tidak boleh merupakan harta surgawi. Harta surgawi itu apa? Nomor 1 adalah emas yang sudah dimurnikan. Ibu bapak sekalian tahu ya, proses pemurnian emas supaya dari 22 karat menjadi 24 karat katakanlah, itu dengan cara dibakar. Nanti ketika mereka cair, buih-buihnya dibuang, baru didinginkan kembali. Maka kita akan menemukan emas dengan karat yang lebih murni. Lalu pakaian putih, kita tahu putih adalah lambang kesucian, maka jemaat di Laodikia diminta hidup dalam pertobatan. Kenapa engkau harus memakai pakaian putih? Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Bu Bapak sekalian, ketelanjangan ini biasanya merupakan lambang dosa. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kadangkala harta duniawi membuat manusia buta secara rohani. Maka kita itu perlu membeli minyak untuk melumas mata supaya kita dapat melihat. Saudara, sekarang kita bisa tahu kebanyakan orang ini kehidupan rohaninya nggak panas, nggak dingin. Suam-suam kuku itu karena secara materi mereka sudah terpenuhi, bahkan berlebihan. Maka kadang-kadang apalagi yang perlu diandalkan, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Mengapa harus mengandalkan Tuhan? Karena segala sesuatu sudah tersedia. Yaitu uang banyak, badannya sehat, makanan banyak, rumah bagus. Maka kadang-kadang ya sudahlah. Tidak terlalu membutuhkan Allah. Inilah yang terjadi rupanya di Laodikia. Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maka Yesus berkata, kalau orang itu saya tegur dan saya hajar, berarti saya itu mengasihi dia. Oleh sebab itu, relakan hatimu dan bertobat. Lalu di ayat 3:20, ini ada satu ayat yang sangat terkenal, semua orang tahu. Dan ini juga merupakan salah satu ayat ya dari dalam kursus evangelisasi pribadi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Yesus ini berdiri setiap saat di muka pintu hati manusia dan mengetuk. Kalau saja manusia itu mendengarkan suara Yesus lalu membukakan pintu, maka Yesus akan masuk ke dalam hati manusia itu dan akan makan bersama-sama dengan dia. Maka seperti saya katakan, kitab Wahyu itu kental sekali warna ekaristisnya. Kalau kita mau bertanya, pada saat kita merayakan sakramen ekaristi, kitab apa yang paling relevan? Ya, kitab Wahyu. Karena kental sekali warna ekaristis, juga liturgi ekaristinya. Saudara coba bayangkan di situ saya catat Kidung 5 ayat 2. Kidung Agung bab 5 ayat 2 bercerita tentang suami yang mengetuk pintu kamar istrinya. Jadi pada saat itu di Kidung Agung mungkin terjadi perselisihan antara suami dan istri. Suami ini lagi ketuk-ketuk pintu kamar istrinya tidak mau bukakan pintu. Nah, saking penasaran sang suami ini memasukkan jarinya ke dalam lubang kunci, mencoba membuka pintu itu dengan jarinya tapi tidak berhasil. Maka akhirnya sang suami ini pergi. Sesudah sang suami ini pergi, barulah sang istri ini kelimbungan mencari suaminya kemana-mana. Saudara, padahal kalau kita bayangkan apa yang terjadi bila sang suami ini masuk ke dalam kamar istrinya, yang terjadi adalah sebuah perpaduan kasih. Perpaduan kasih ya. Sama. Kalau kita sebagai mempelai wanita membuka pintu hati kita terhadap Kristus yang adalah sang mempelai laki-laki kita, maka terjadi perpaduan kasih. Perpaduan kasih ya. Saudara, Ekaristi adalah saat di mana Kristus memadu kasih dengan mempelainya, yaitu gereja. Ditandai dengan apa? Satu tubuh ya. Tubuh Kristus masuk ke dalam tubuh umatnya, maka tubuh Kristus menjadi satu dengan tubuh umatnya. Menarik sekali ini. Sekarang janjinya apa? Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, kita tahu pada saat kita dibaptis, dikatakan bahwa kita mengemban 3 tugas Kristus. Sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Nah, makanya kita sudah lihat barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bersama-sama menjadi raja bersama-sama dengan Kristus begitu ya. Lalu referennya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke. Ibu Bapak sekalian, kita mengulang sedikit lagi apa yang kita pelajari minggu lalu sampai dengan hari ini. Terutama mengenai surat kepada ketujuh jemaat. Jadi surat kepada ketujuh jemaat ini mulai dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita tahu kota-kota ini dirancang sesuai dengan jalur pos pada saat itu, sehingga kota-kota ini membentuk rangkaian huruf V terbalik. Sekarang kita lihat detail-detail dari masing-masing surat. Di sini saya catat detail-detailnya. Pertama, surat kepada jemaat di Efesus dikatakan, Kristus yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Ya. Lalu barang siapa yang menang, itu akan diberikan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Lalu bagaimana evaluasinya terhadap jemaat Efesus? Lihat, sadarilah betapa dalamnya engkau jatuh katanya. Engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kalau kita lihat, detail-detailnya ini mirip sekali dengan kisah penciptaan. Betul kan? Karena pada saat dunia itu diciptakan, semua itu diciptakan dengan baik, bahkan dengan sangat baik ketika Allah menciptakan manusia. Sayang manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka dia meninggalkan kasih yang semula. Sebagai akibatnya apa yang terjadi? Mereka itu kehilangan hak atas kehidupan. Maka pohon kehidupan itu dijaga, tidak boleh didekati, tidak boleh diambil oleh manusia,
dijaga oleh malaikat dengan pedang yang menyala-nyala. Dan kita tahu pada saat Allah menemukan manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dikatakan Allah sedang berjalan-jalan di taman Firdaus. Maka kita lihat, oh ini mirip kisah penciptaan. Sebaliknya saudara, kalau untuk jemaat di Smyrna, ini ada kata-kata penjara. Ada kata penjara. Dikatakan misalnya kepada jemaat di Smyrna, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, dikatakan begitu. Lalu apa yang diberikan sebagai janji kepada jemaat di Smyrna? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Saudara, kita ingat Yusuf, tokoh Yusuf ya, bapak bangsa Israel. Yusuf ini dipenjarakan karena ingin menjaga kesucian dan ketaatan kepada Allah. Meskipun dia itu dirayu oleh istri dari Potifar, tetapi dia tetap mempertahankan kesuciannya. Oleh sebab itu dia dipenjara. Tapi apa akibat dari semua ini? Yusuf bahkan diangkat menjadi raja muda di Mesir. Dia dimahkotai. Maka saudara, surat pada jemaat di Smyrna ini mirip dengan periode Bapa Bangsa. Periode Bapa Bangsa itu Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya. Ketiga, surat kepada jemaat di Pergamus itu berbicara tentang nabi palsu yang bernama Bileam, lalu raja Moab yang bernama Balak. Ya, seperti kita tahu bahwa ketika bangsa Israel ini mau masuk ke tanah Palestina, mereka harus melewati daerah Moab. Rajanya pada saat itu Raja Balak. Raja Balak ini berusaha menghalangi bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Nah, karena melihat bangsa Israel selalu dibantu oleh Tuhan mereka, Balak ini menyewa jasa seorang nabi palsu yang bernama Bileam. Sayangnya, Bileam ini setiap kali hendak mengutuk Tuhan dan bangsa Israel, yang keluar dari mulutnya adalah pujian terhadap Tuhan dan bangsa Israel. Maka saudara, kalau kita lihat surat kepada jemaat di Pergamus, ini mirip dengan periode di padang gurun ya. Keempat, surat kepada jemaat di Tiatira itu menyinggung nama Izebel. Izebel ini ratu, seperti saya katakan, ratu bangsa non-Yahudi. Dia adalah istri dari Raja Ahab yang sangat kejam demi menyerobot sebuah kafling kebun anggur. Dia melakukan perbuatan yang sangat keji. Maka akhir dari hidup Izebel pun sangat tragis, dia mati lalu tubuhnya dimakan oleh anjing. Ya. Lalu kita lihat juga hadiahnya adalah kuasa akan diberikan atas bangsa-bangsa, lalu akan memerintah dengan tongkat besi, Maka kalau kita lihat Izebel kan ratu. Ini adalah periode raja-raja. Yang kelima, surat pada jemaat di Sardis, itu ada kata-kata yang berbunyi, turutilah itu dan bertobatlah. Dan kita tahu, pertobatan adalah pewartaan yang kerap disampaikan oleh para nabi. Maka surat kepada jemaat di Sardis, ini melambangkan periode nabi-nabi. Keenam, surat di Philadelphia. Surat kepada jemaat di Philadelphia menyinggung nama bait suci Allahku, kota Allahku, Yerusalem baru. Ini mengingatkan kita pada periode Makabe. Saudara, pada kurang lebih abad kedua sebelum Masehi, Israel ini dikuasai oleh Raja Yunani yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Raja ini sangat gila. Dia melakukan banyak kekejian karena dia memaksakan agama Yunani dipraktekkan di bait Allah. Salah satunya dengan menempatkan patung dewa Zeus di dalam bait Allah. Lalu juga yang dilakukan adalah menajiskan bait Allah ya. Oleh sebab itu terjadilah peperangan yang dipimpin oleh keluarga Makabe. Kemenangan diraih oleh keluarga Makabe, maka bait suci kemudian ditahbisan kembali,
Lalu pasukan yang menang perang ini masuk ke dalam kota Yerusalem disambut oleh lambaian daun palem. Ini ceritanya kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah surat kepada jemaat di Laodikia. Di Laodikia ada kata makan bersama-sama. Seperti kita ketahui, ini adalah ada kaitannya dengan zaman Kristus. Kalau begitu, entah kebetulan atau tidak, rupanya surat kepada ketujuh jemaat melambangkan periode-periode penyelamatan dalam rencana Allah. Mulai dari kisah penciptaan, kisah bapa bangsa di kitab Kejadian, periode padang gurun ya, mulai dari kitab Keluaran, Imamat Bilangan, lalu raja-raja, Samuel, raja-raja, nabi-nabi, Makabe sampai dengan zaman Kristus. Kadang-kadang kita berpikir luar biasa ya. Kotanya sendiri udah teratur banget kayak huruf V terbalik. Ternyata suratnya sendiri pun melambangkan sebuah panorama sejarah gereja. Maka seperti saya katakan, tafsir historis itu tidak pernah dapat kita abaikan. Ini salah satu buktinya, ada tafsir historisnya ya. Baik, Ibu Bapak, sekarang saya akan ganti slide karena sudah selesai bahan saya di slide ini. Kita lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Bentar ya, sabar. Bentar. Sorry bentar. Ini ada sedikit. Kenapa nggak keluar ya? Bentar ya. Wahyu 4-6. Wah. Oke. Oke, sekarang saya akan share screen-nya. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke, saya akan share desktop saja. Oke, apakah sudah melihat tahta Allah di gambar Bapak Ibu sekalian? Sudah? Halo? Sudah melihat gambar tahta Allah belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sorry ya, ganggu sedikit ada salah. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kemudian, daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ingat ya, di salah satu surat pun kan ada kata pintu disebutkan. Makanya Yohanes ini mengarang kitab Wahyu dengan luar biasa sebetulnya. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari
dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi sekarang Yohanes dibawa naik ke surga. Segera aku dikuasai oleh Roh. Lihatlah, sebuah takhta berdiri di surga, dan di takhta itu duduk seseorang. Jadi yang pertama kali dilihat di surga itu bukan para bidadari, akan tetapi ternyata adalah takhta. Di atas takhta ini duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Jadi tidak kelihatan orang itu karena terlalu berkilau-kilauan. Terlalu mulia, terlalu kudus, tidak bisa dilihat. Lalu yang menjadi ciri lagi adalah sebuah pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Di sini saya catat Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 13 bercerita tentang air bah. Kita tahu setelah air bah ini surut, lalu Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Lalu Allah ini menggantungkan busur di awan. Busur ya, kita terjemahkan itu sebagai pelangi. Tapi sebetulnya kata yang digunakan adalah busur. Keshet, busur. Dan kalau kita lihat pelangi, busurnya itu mengarah ke mana? Mengarah ke langit. Mengarah ke langit. Artinya Allah ini menggantung busurnya, Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Kalau Allah mau menghukum manusia dengan air bah, pasti busurnya itu diarahkan ke bumi. Tapi ini enggak, busurnya diarahkan ke langit. Pelangi adalah lambang kerahiman Allah, ya. Nah, sekarang kita lihat pelangi ini melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Zamrud tahu ya? Batu berwarna hijau. Nah, Imam Agung pada zaman dulu itu di dadanya menggunakan ada satu kayak kotak begitu atau satu kain yang isinya 12 batu berharga. Melambangkan 12 suku Israel. Zamrud adalah batu yang nomor 4, berarti melambangkan suku Yehuda. Suku Yehuda. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara, di sekeliling tahta ini ada 24 tahta. Di atas tahta ini duduk 24 tua-tua. Nah, siapakah mereka? Ini banyak tafsir. Saya mulai dari tafsir seperti ayat yang saya tuliskan di sana, 1 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 19. Ya. Di dalam kitab Tawarikh pertama diceritakan bahwa para imam dulu bertugas di bait Allah ini sesuai dengan rotasi. Seperti tugas-tugas prodiakon di gereja pada zaman sekarang begitu. Sepanjang tahun ini ada 24 kelompok yang bertugas melayani di bait Allah selama 2 minggu. Nah, kita ingat ayah dari Yohanes Pembaptis yang bernama Zakaria, kebetulan dia juga mendapatkan undian untuk melayani di bait Allah ya. Dia berasal dari kelompok nomor 8, Abia kalau nggak salah namanya. Jadi kalau kita lihat ini melambangkan liturgi sebetulnya ya, liturgi. Karena imam yang bertugas di bait Allah. Tapi ada yang mengatakan juga 24 ini adalah 12 ditambah 12, melambangkan 12 suku bangsa Israel dan 12 rasul. Jadi adalah wakil-wakil dari umat Allah. Perjanjian pertama dan perjanjian kedua. Atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Ciri-cirinya mereka memakai pakaian putih. Dan kita tahu pakaian putih adalah pakaian untuk para imam. Sampai sekarang ya. Imam itu sebelum memakai pakaian yang lain tetap memakai pakaian putih dulu. Alba. Lalu mereka juga memakai mahkota emas di kepala mereka. Seperti saya katakan, orang-orang yang sudah menang ini turut memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi deruh guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Saudara, kita tahu 7 lambang kesempurnaan ya, maka ketujuh roh melambangkan roh Allah, roh kudus. Tapi kalau kita ingat konteksnya bait Allah, kita ingat juga menorah. Menorah atau kandil. Itu adalah sebuah tiang pelita yang terdiri dari 7 kaki.
Nah, kandil atau menorah di bait Allah ini tidak boleh padam. Keluaran bab 25. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Saudara, di dalam kitab suci, lautan selalu melambangkan kekuasaan jahat. Kekuasaan jahat. Maka Anda ingat, di Gerasa, Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Legion namanya. Ketika diusir dari tubuh orang itu, Legion memilih pindah ke arah babi-babi. Tapi apa yang terjadi sesudah Legion masuk ke dalam babi, babi-babi ini mengamuk lalu semuanya jatuh ke dalam jurang. Karena apa? Karena laut adalah lambang kejahatan. Maka mereka kembali ke tempat asalnya begitu. Saudara, apa yang terjadi di surga? Laut ini sudah menjadi kristal, menjadi kaca. Artinya laut ini sudah kehilangan kebuasannya, sudah kehilangan kejahatannya. Laut ini boleh dikatakan sudah jinak, kejahatan yang sudah dijinakan. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi sekarang akan kita lihat ada 4 makhluk yang aneh yang ada di sekitar tahta Allah ya. Kita lihat. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia, yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Terus kita lihat lagi sedikit. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bu Bapak sekalian, siapakah keempat makhluk ini? Sangat sulit kita pastikan. Tetapi, coba lihat catatan saya tadi. Keempat makhluk ini nampaknya mirip dengan penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Jadi nanti baca Yehezkiel bab 1, penglihatan pertama yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel adalah binatang seperti ini. Binatang seperti ini. Kemungkinan besar ini adalah zodiak ya atau astrologi Babel. Astrologi Babel. Astrologi Babel, seperti kalau kita belajar astrologi Yunani sekarang, ada kambing, ada ikan, ada kalajengking, dan lain-lain ya. Mereka juga punya binatang-binatang yang mewakili. Yang mewakili itu ada singa, ada manusia, ada lembu, ada burung nasar. Kenapa dipilih keempat makhluk ini? Karena keempat makhluk ini dianggap memiliki kekuatan yang paling utama. Coba kita lihat. Singa, lambang kekuatan ya, power. Kekuasaan singa. Yang kedua, lembu, kekuatan. Makanya menarik bajak dengan lembu pada saat itu. Manusia, kepandaian, kecerdikan. Kalau burung nasar, melambangkan kelincahan. Ini adalah 4 kelebihan utama yang paling dirindukan oleh setiap manusia. Nah, saudara, ketika Yehezkiel melihat penampakan seperti itu, kita bayangkan bangsa Israel ada di pembuangan. Orang-orang Babel berpikir, dewa-dewa yang mereka sembah dalam bentuk binatang-binatang ini telah berhasil mengalahkan Allah bangsa Israel. Tapi tidak, kata Allah. Dia menampakkan diri kepada Yehezkiel dan mengatakan, enak aja. Keempat binatang ini justru jadi penarik kereta saya. Karena keempat binatang ini seolah-olah menarik sebuah kereta, di atas kereta itulah bertahta Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ditanya siapakah mereka agak sedikit sulit. Namun Santo Irenaeus menafsirkan secara spiritual atau rohani yang mengatakan keempat makhluk ini adalah keempat pengarang Injil. Karena kita tahu singa ada lambang dari Injil Markus. Kenapa lambang dari Injil Markus? Karena Injil Markus dimulai dengan ada suara-suara mengaum di padang gurun.
suara Yohanes Pembaptis ya. Lalu lembu adalah lambang dari Injil Lukas. Karena kita lihat dimulai dengan kejadian bisunya seseorang. Bisu tidak bisa berbicara seperti lembu. Manusia adalah lambang dari Injil Matius. Karena Injil Matius dimulai dengan silsilah Yesus sebagai manusia. Yang terakhir, burung nazar yang sedang terbang, lambang dari Injil Yohanes ya, yang sangat menukik tinggi dari atas ke bawah. Firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh keempat makhluk ini? Hanya satu, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali ya, karena 3 adalah lambang sempurna yang melambangkan lambang ilahi. Tuhan yang selalu dikatakan sudah ada dan akan datang. Nah, ini mirip dengan pujian yang dilambungkan oleh para serafim pada peristiwa penglihatan yang diperoleh oleh Nabi Yesaya ya, ketika dia diutus menjadi nabi. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, coba bayangkan ya, mahkota yang dilemparkan ya, memberi hormat begitu, seperti angkat topi. Kita dengar puji-pujiannya, ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, di dalam kitab Wahyu ini ada 7 doksologi. Apa artinya doksologi? Doksologi adalah himne kemuliaan. Dimulai tadi kita sudah belajar di bab 4 ayat 4 sampai 11. Nanti sebentar lagi kita akan belajar di bab 5 ada doksologi yang kedua. Pada saat ini yang dipuji adalah Allah beserta anak domba, Kristus. Lanjut nanti di bab 7, bab 11, bab 15, bab 16, dan bab 19. Jadi ada 7. Minggu lalu saya katakan ada 7 sabda bahagia. Ternyata ada 7 doksologi atau himne kemuliaan. Nah saudara, kenapa orang Katolik berdoa dengan doksologi? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena belajar dari kitab Wahyu. Kenapa? Segala hormat dan pujian kepada Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 5. Maka aku melihat di atas tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi sekarang Yohanes melihat Allah Bapa memegang sebuah gulungan kitab di tangan kanannya. Gulungan kitab ini ditulis di bagian luar dan bagian dalamnya. Sayangnya gulungan kitab ini disegel dengan 7 meterai. Nah saudara, kenapa sebuah gulungan kitab ini disegel? Supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak memiliki otoritas. Rahasia, confidential. Maka saudara, kalau misalnya waktu tahun kerahiman, keputusan tentang tahun kerahiman dibacakan, dikatakan bula tahun kerahiman. Kenapa dikatakan pakai bula? Bula ini mirip seperti segel ini, ya, segelnya, tapi tidak dibuat dari lilin, tapi segelnya dibuat dari timah biasanya gitu. Jadi hanya orang yang memiliki otoritas untuk membaca keputusan itu, mungkin salah satu kardinal atau siapa yang ditunjuk oleh Bapa Suci, baru berkenan membaca surat itu. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu,
atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Sayang ya. Sudah diperiksa, di surga para malaikat tidak dapat. Manusia yang ada di bumi tidak dapat. Lalu mungkin yang di bawah bumi berarti siapa? Ya, orang-orang yang sudah mati. Gak ada satupun yang bisa membuka guluman kitab itu. Yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka, menangislah Yohanes dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu, berkatalah seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Salah seorang dari tua-tua mengatakan kepada Yohanes, kamu gak usah menangis. Ada yang bisa buka gulungan kitab itu. Siapa dia? Singa dari suku Yehuda. Tunas Daud. Saudara, kalau dikatakan singa berarti dia raja. Raja dari suku Yehuda. Tunas Daud. Tunas ya. Tunas Daud. Saudara, kalau di kitab Yesaya bab 11 dikatakan bukan tunas Daud, tapi tunas Isai. Isai itu ayahnya Daud. Karena apa? Yesaya ingin mengatakan bahwa dinasti Daud itu sudah habis. Dengan matinya Zedekia, raja terakhir, habislah sudah keturunan Daud ini. Tapi kan janjinya, kerajaan Daud ini tidak akan berkesudahan. Maka akan keluar lagi tunas baru dari ayah Daud yang bernama Isai begitu. Singa ya, singa. Singa selalu dari suku Yehuda. Kenapa? Ibu bapak sekalian tahu nggak kenapa raja itu harus dari suku Yehuda? Tidak boleh dari suku yang lain. Maka Raja Saul ini berasal dari suku Benyamin. Kurang disukai kan? Lain dengan Daud ya, dari suku Yehuda. Nah kalau yang bawa kitab suci, coba buka di Kejadian bab 49. Kejadian bab 49 berbicara tentang perkataan Yakub yang terakhir di hadapan anak-anaknya. Jadi sebelum Yakub wafat, Yakub ini bernubuat bagi anak-anaknya. Kita lihat nubuatnya untuk Yehuda di ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuh. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi raja. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Raja selalu dari keturunan Yehuda. Kita kembali lagi sekarang ke kitab Wahyu. Ya, jadi jangan takut. Ada Raja Yehuda, keturunan Daud, akan bisa membuka ketujuh meterai ini. Nah saudara, seharusnya yang kita lihat itu raja ya. Tapi rupanya bab 6 mengatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, coba lihat. Tadi dikatakan singa Yehuda. Tapi yang dilihat itu adalah anak domba seperti telah disembelih. Saudara, kita bisa tahu Raja Mesias itu bukan raja yang datang dengan gemerlap kekuasaan. Dengan ambisi politik, bukan. Raja Mesias datang sebagai raja yang menderita, seperti pernah disembelih. Meskipun demikian, apakah dia tidak memiliki kekuasaan? No, bertanduk 7. Dan dia juga tahu segala sesuatu. Makanya matanya juga 7. Apa itu mata 7? 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Minggu lalu ada yang bertanya, ya,
kepada saya, tapi saya lupa. Pertanyaan dari paroki ini atau paroki Bosco, saya lupa. Apakah Roh Kudus itu berasal dari Allah Bapa atau Allah Putra? Dari dua-duanya, ya. Karena kita lihat di sini ketujuh roh Allah ini berasal dari anak domba. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa orang-orang kudus. Sekali lagi kita melihat warna liturgi. Warna liturgi. Jadi kita lihat masing-masing penghuni surgawi ini memegang kecapi, berarti menyanyikan sesuatu, ya, liturgis. Lalu juga memegang cawan emas penuh dengan kemenyan yang melambangkan doa orang-orang kudus. Nah sekarang kalau ditanya, kenapa orang Katolik itu berdoa melalui orang-orang kudus? Ya karena memang kitab Wahyu menyatakan bahwa doa kita itu dipersembahkan kepada Allah bersama dengan doa-doa orang kudus di surga. Lanjut lagi. Lalu mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu, engkau telah membeli bagi mereka dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi bagaimana anak domba ini mampu membuka meterai-meterai yang menyegel atau menutup gulungan kitab itu? Karena dia mengorbankan dirinya. Dan dengan mengorbankan dirinya dia menebus dosa semua manusia. Apakah hanya bangsa Israel? Tidak. Apakah hanya umat Kristiani? Tidak. Ya, tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, ada satu yang menarik, misalnya kita lihat di sini, supaya nggak kelewat, nyanyian baru. Saya beri warna merah. Saudara, nyanyian baru ini biasanya kalau Paskah kita ingat kita menyanyikan lagu nyanyian baru angkatlah. Kenapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Emangnya nyanyiannya yang dulu beda? Beda memang ya. Saudara, kata nyanyian ini biasanya digunakan untuk menandakan Allah itu mengenapi satu langkah penyelamatan. Sekali lagi ya, ketika Allah ini melaksanakan satu tindakan penyelamatan, itu akan disambut oleh umat dengan sebuah nyanyian. Contohnya misalnya Keluaran bab 15. Keluaran bab 15 ini terjadi sesudah bangsa Yahudi atau bangsa Israel menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Maka di bab 15 dikatakan pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Menyanyikan sebuah nyanyian. Nah, menarik sekali. Nyanyian dalam bahasa Ibrani itu ada dua katanya. Yang satu memiliki jenis gendernya maskulin, shir, itu nyanyian. Satu lagi ada nyanyian yang gendernya feminin, shira. Jadi kalau kita lihat ada perubahan. Nyanyian itu tadinya berjenis kelamin perempuan, makin lama di kitab Yesaya dan lain-lain berubah menjadi jenisnya atau gendernya laki-laki. Kenapa demikian? Karena kita tahu keselamatan itu tadinya sudah hilang dari manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan, dikatakan begitu. Maka apa yang terjadi? Setiap perempuan punya anak. Anaknya mati. Nanti punya anak lagi, anaknya mati. Punya anak lagi. Terus saja ya. Dari generasi ke generasi.
Sampai suatu saat ada perempuan yang melahirkan anak yang dengan kematiannya memberi kehidupan kepada manusia. Makanya ini menarik sekali ya. Saya juga baru sadar karena ini lebih banyak dikembangkan di tafsir-tafsir Yahudi, Ibrani daripada tafsir Kristiani. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ayat ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, seperti saya katakan, ketika manusia dibaptis, turut mengambil bagian dalam tugas Kristus. Sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Kalau imam ini tugasnya mempersembahkan kurban. Ya. Maka ada satu ayat misalnya di Roma bab 12, ini yang sangat menarik, Roma bab 12 ayat 1. Apa artinya manusia itu menjadi imam? Ini yang paling bagus. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Menjadi imam bagi Allah berarti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kita juga menjadi raja. Kenapa menjadi raja? Karena kita tidak lagi menjadi hamba dari dosa. Sudah dibebaskan dari dosa ya. Baik, sekarang ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000 ya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau kita hitung jumlahnya berapa? Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7. Seperti kita tahu, doksologi atau himne kemuliaan di bab 5 itu ditujukan kepada anak domba. Anak domba ini layak dipuji secara sempurna. Ya, maka digunakanlah 7 kata pujian yang melambangkan sempurna pujian kepada anak domba. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara coba bayangkan. Kalau kita belum membaca kitab Wahyu, kita membayangkan kalau kita dibawa ke surga mau melihat apa? Ada yang mengatakan mau melihat bidadari, oh tidak. Apa yang dilihat? Tahta Allah. Tahta Allah. Lalu apa lagi yang dilihat? Liturgi dan puji-pujian kepada Allah. Jadi kalau ditanya di surga nanti tugas kita apa? Memuji Allah dan Putra dan Roh Kudus. Memuji Allah Tritunggal. Itu. Oleh sebab itu saya katakan, ya, setiap seksi di paroki itu akan pensiun. Saya guru kitab suci tidak ada gunanya lagi nanti kalau di surga. Karena sang sabdanya sudah di hadapan mata. Lalu seksi Santo Yusuf tidak bekerja lagi. Tidak ada lagi kematian. Lalu PSE tidak berkarya lagi karena tidak ada lagi kemiskinan. Semua hidupnya damai sejahtera. Yang tugas siapa? Seksi liturgi. Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Kasihan ya yang jadi seksi liturgi. Tapi berbahagialah mereka yang sudah dipilih. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sudah selesaikan bab 5. Jadi bab 5 itu berbicara mengenai himne, pujian, atau doksologi kepada anak domba dan kepada Allah Bapa ya. Sekarang kita tahu bahwa anak domba ini sudah memiliki kemampuan untuk membuka ketujuh meterai yang menyegel gulungan kitab itu. Dan kita akan lihat apa itu keenam meterainya sekarang. Nah saudara,
Berbicara tentang keenam meterai, nanti kita akan melihat keempat meterai pertama itu berupa 4 ekor kuda. Dan ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Kita bisa kembali membaca di kitab Zakaria, Nabi Zakaria bab 1 maupun bab 6. Itu bercerita tentang penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria tentang kuda-kuda yang berbagai jenis warna begitu. Nah, kuda-kuda ini adalah malaikat-malaikat sebetulnya yang diutus oleh Allah ke seluruh penjuru dunia. Makanya ada 4. Karena ke seluruh penjuru mata angin begitu. Mau melihat apa mereka? Mau melihat bahwa sebetulnya keadaan dunia itu sudah aman ya. Maka saatnya Allah ini memberi pengampunan kepada bangsa Israel begitu. Pengampunan. Jadi keempat kuda ini di dalam kitab Zakaria adalah keempat kuda yang akan mewartakan pengampunan Allah. Nah, kalau di kitab Wahyu kebalikannya. Keempat kuda ini adalah keempat kuda yang mewartakan penghukuman Allah. Nah, nanti bisa dibaca sendiri yang di Zakaria. Kita akan masuk ya. Bab 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara yang dilihat, kuda putih nomor 1. Orang yang menungganginya memegang, nah ini salah. Bukan panah sebetulnya, dipegang adalah busur. Coba Anda lihat busur ya, di gambarnya juga busur. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nah mahkota itu jangan dilambangkan mahkota seperti mahkota seorang raja loh ya. Ini mahkota ya sebuah hiasan yang ada di kepala begitu. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, siapakah penunggang kuda putih ini? Ada 2 tafsir. Ada 2 tafsir. Saya akan ceritakan tafsir yang pertama. Penunggang kuda ini adalah Kristus. Karena nanti di bab 19, Kristus tampil sebagai pemenang juga mengendarai kuda putih. Lalu dia juga memakai mahkota. Kristus. Artinya apa? Segala macam hukuman atau peringatan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia menjelang akhir zaman, itu semua berada dalam kendala Kristus. Karena Kristus yang tampil pertama. Lalu kalau kita lihat, gambaran dari busur tanpa panah ini juga menggambarkan kerahiman Allah kan seperti saya katakan, pelangi pada peristiwa air bah. Cocok ya, cocok. Akan tetapi, ada yang menafsirkan lain, tapi yang ini lebih minoritas sebetulnya. Justru penafsir lain mengatakan ini bukan Kristus, tapi anti-Kristus. Anti-Kristus. Lawan dari Kristus. Nah, dia itu menunjukkan sekali haus atau ambisi yang luar biasa untuk selalu tampil sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Ya, masuk akal. Kenapa sih sampai harus dibedakan? Oh, katanya. Kata mahkota yang dipakai di bab 6 dan nanti di bab 19 berbeda, memang berbeda. Ya, di sini dipakai kata Stefanos. Stefanos itu sebetulnya bukan berarti mahkota seorang raja, tetapi hiasan kepala. Hiasan kepala. Contoh, 2004 kan pernah ada Olimpiade di Athena. Setiap peraih medali itu diberikan sebuah hiasan kepala yang terbuat dari daun zaitun. Nah, itu namanya Stefanos. Mahkota, tapi ya hiasan kepala lebih. Nah, kalau di bab 19 digunakan diadema. Diadema itu mahkota yang benar-benar mahkota milik seorang raja, penuh dengan berlian, batu-batu permata, dan lain-lain begitu. Sayangnya ya, bagi orang yang menolak tafsir ini, juga kita bisa katakan, ketika Yesus itu disiksa, dia dimahkotai duri. Nah itu juga Stefanos ya. Karena itu bukan mahkota seorang raja. Itu adalah hiasan kepala. Itu juga Stefanos ya. Baiklah, kita lupakan 2 tafsir ini. Anggap saja 2 tafsir ini benar ya. Jadi kalau kita melihat, ada yang melihat bahwa ini adalah Kristus, bagus sekali. Karena Kristus seolah-olah mengendalikan semua yang terjadi. Kalau dikatakan ini adalah lambang kejahatan, ambisi atas kekuasaan dan kemenangan, hati-hati.
menjelang akhir zaman, kehausan akan kekuasaan kemenangan itu akan semakin merajalela. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat 3. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Jadi yang kedua kuda merah ya, merah padam. Kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi saudara, menjelang akhir zaman, peperangan akan semakin merajalela. Peperangan ya. Perdamaian semakin sulit diperoleh. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan lain-lain. Ini yang kedua. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Kita tahu kalau timbangan lambang apa? Lambang keadilan. Ya. Kita sudah tahu bahwa penunggang kuda ini adalah orang yang akan mengambil keadilan dari dunia. Maka semakin mendekati akhir zaman, dunia akan menjadi semakin tidak adil. Sayangnya, kalau saya tanya apa sih artinya keadilan dan apa artinya ketidakadilan? Sulit kan? Sulit kan? Bagi orang yang mendengar perumpamaan tentang upah 1 talenta kan mengatakan tidak adil. Yang kerja 1 jam 1 talenta, sehari 1 talenta, 3 jam 1 talenta, 5 jam 1 talenta. Nggak adil kan? Adil atau tidak adil sangat sulit untuk didefinisikan. Tapi di kitab Wahyu didefinisikan. Kita lihat ya, apa artinya tidak adil. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara lihat, secupak itu sebetulnya adalah kalau kita mengambil gandum dengan kedua belah tangan kita. Ya, satu genggam begitu ya, satu genggam. Nah, 1 cupak gandum ini cukup untuk membuat roti, roti bundar 3, makanan 1 hari untuk 1 orang laki-laki dewasa. Nah, apa artinya sedinar? 1 dinar adalah upah 1 hari bekerja. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Berarti, apa artinya tidak adil? Kalau pendapatan 1 hari hanya cukup untuk makan 1 orang sehari. Hanya lewat saja ke perut. Nggak ada yang bisa disimpan, nggak ada yang bisa ditabung, dan lain-lain nggak ada. Habis. Itu tidak adil namanya. Makanya Anda teliti. Kalau pendapatan manusia itu sama dengan makan 1 hari, berarti sudah tidak adil. Nah, gimana kalau punya keluarga, punya istri dan punya 1 anak? Terpaksa kualitas dikurangi. Maka dari gandum diganti jelai. Ya, jelai itu gandum kualitas kedua. Jadi kalau menanam gandum itu akan jelai dulu yang keluar. Nanti kalau jelainya habis baru gandum yang lebih bagus. Terpaksa orang menurunkan kualitas. Maka tidak bisa makan nasi diganti aking, ya, diganti sagu, diganti apa saja. Supaya apa? Supaya minimal bisa menjadi makan untuk 1 keluarga kecil. Saudara, berarti kita berbicara tentang paceklik ya. Kesulitan pangan mungkin pada saat itu sehingga harga makanan menjadi sangat mahal. Betul. Dan pasti semua orang kena dampak pada saat itu. Tapi jangan rusak minyak dan anggur. Seperti kita ketahui minyak dan anggur itu adalah lambang dari benda-benda mewah. Minyak dan anggur. Ya kan? Jadi tidak adil kalau pada saat masa harga pangan begitu mahal, ternyata orang itu masih bisa memuaskan dirinya dengan benda-benda mewah. Dan ini kita lihat di mata kita sekarang.
Di satu pihak ada orang makan sulit, kelaparan, tapi di lain pihak ada orang yang membuang-buang makanan. Seperti di restoran atau di pesta-pesta perkawinan begitu ya. Makanan satu sendok dibuang, satu sendok dibuang, satu sendok dibuang. Nah, ini berbicara tentang ketidakadilan. Nah, mengenai minyak dan anggur ada tafsir lain sebetulnya. Tafsir lain mengatakan, minyak dan anggur itu adalah konsumsi religius. Jadi orang menggunakan anggur dan minyak terutama untuk beribadah. Beribadah. Maka ada yang mengatakan bahwa ibadah kita yang tulus itu akan menjauhkan kita dari kesulitan hidup pada akhir zaman. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Yang ketiga, tafsirnya apalagi? Gandum, jelai, ini dipanen pada akhir musim semi. Sedangkan minyak berarti zaitun dan anggur dipanen pada musim panas, akhir musim panas. Jadi antara gandum, jelai melawan minyak dan anggur ada selisih waktu 3 bulan kurang lebih. Satu musim. Artinya apa? Jangan terlalu takut. Karena apa? Penderitaan manusia itu pasti ada batasnya. Sementara. Macam-macam ya tafsirnya. Tapi yang paling penting adalah kita berbicara tentang ketidakadilan. Kalau harga pangan itu menjadi sangat mahal. Sehingga perlu dibayar dengan upah 1 hari kerja. Sekarang kita masuk yang keempat. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning itu warna mayat ya. Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Kerajaan maut itu berarti neraka sebetulnya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, inilah sebabnya kitab Wahyu itu menjadi sangat terkenal lagi di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kata sampar. Ketika COVID-19 ini melanda dunia menjadi pandemi, orang mengatakan ini adalah penggenapan dari nubuat Kitab Wahyu bab 6 ayat 8, sampar. Benarkah demikian? Kayaknya tidak ya. Karena pandemi ini bukan hanya pertama kali terjadi di dunia. Sudah berkali-kali terjadi pandemi sebetulnya. Jadi harus bijak menafsirkannya. Jadi saudara, sekarang kita lihat 4 meterai pertama itu bentuknya 4 ekor kuda. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Ya. Kuda putih tadi melambangkan kemenangan, kuda merah melambangkan peperangan, kuda hitam melambangkan ketidakadilan, kuda hijau pucat, hijau kuning melambangkan kematian. Ini mewarnai akhir zaman. Nah sekarang kita masuk ke dalam meterai yang kelima, ayat 9. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah. Di bawah mezbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kita lihat ya, saudara, apa yang dilihat pada meterai kelima itu adalah jiwa para martir. Orang-orang yang mati karena firman Allah, karena kesaksian atas iman mereka. Mereka itu dibunuh tanpa ada dosa. Maka mereka itu minta keadilan. Mereka berkata, kita harus tunggu berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ya kan? Kenapa Tuhan tidak segera bertindak? Tidak membalaskan darah kami. Tapi apa jawabannya? Apa jawabnya? Dihibur, dikasih jubah putih,
Lalu dikatakan, tunggu sebentar lagi. Sampai kapan? Sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tunggu, tunggu kata Tuhan. Nah saudara, kita lihat di dalam kompleks Bait Allah sebelum kita masuk ke bangunan intinya, jadi kita masuk serambinya begitu, ada dua bejana atau dua benda yang ada di serambi Bait Allah. Yang pertama adalah mezbah. Jadi semua kurban itu dibakar di atas mezbah ini. Lalu yang kedua adalah bejana pembasuhan. Nah, saudara, mezbah yang ada di Bait Allah ini digunakan untuk mempersembahkan kurban. Nah, ketika kurban itu dibakar, darahnya itu akan menetes ke bawah begitu. Datanya menetes ke bawah. Maka kita lihat rupanya pelukisan ini digunakan untuk memperlihatkan bagaimana darah para martir karena firman Tuhan dan kesaksian mereka yang menuntut keadilan. Maka tidak usah heran ya kalau Anda melihat pastor memulai ekaristi mencium altar. Nanti pulang juga mereka mencium altar. Kenapa? Untuk memberikan penghormatan karena di altar inilah Kristus dikurbankan, nomor satu. Kedua, kita tahu di kebanyakan gereja, di bawah altar mereka ini ada relikwi dari orang-orang kudus. Orang-orang yang mati demi kesaksian yang mereka miliki. Jadi kita lihat lagi gereja Katolik mempunyai dasar Alkitab ya ketika ada suatu tindakan liturgis yang dilakukan. Baik, sekarang kita masuk ke meterai yang ke-6. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Oke, ini dulu ya. Saudara, yang meterai ke-6 ini lebih ke arah gejala-gejala kosmis. Pertama, gempa bumi. Matahari hitam bagaikan karung rambut. Fenomena apa ini? Gerhana matahari. Ya. Bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini gerhana bulan. Gerhana bulan. Saudara, kalau gerhana bulan ini terjadi pada posisi tertentu, ada bayang-bayang dari matahari itu akan jatuh di daerah bayang-bayang penumbra. Ini mengakibatkan bulan kelihatan seperti berwarna merah. Fenomena ini yang disebut sebagai blood moon. Jadi suatu gejala alam sebetulnya. Gejala alam ya. Tapi saudara, blood moon ini sering dijual oleh orang-orang tertentu untuk mewartakan tentang akhir zaman. Karena di kitab Yoel maupun di kitab Wahyu memang kita lihat ada bulan merah menjadi darah. Lalu gejala alam yang lain adalah bintang-bintang berjatuhan. Mungkin kita bayangkan meteorit atau meteor yang jatuh ya. Lalu juga, nah ini sulit dikatakan, langit menyusut bagaikan gulungan kitab. Lalu juga ada gempa bumi berarti ya, gempa bumi tektonis, gunung-gunung dan pulau-pulau tergeser dari tempatnya. Oke, saudara, lambang apa ini? Lambang revolusi politik. Karena kejadian di atas ini mirip dengan Yesaya bab 13 yang menubuatkan tentang kehancuran Babel. Kehancuran Babel. Nah, saudara, terganggunya konstelasi benda-benda langit, melukiskan bagaimana para penguasa di dunia ini mulai berjatuhan. Ya. Mereka kehilangan power, dan memang terjadi sepanjang sejarah. Maka kita lihat di ayat 15 dikatakan, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesarnya, serta perwira-perwiranya, betul kan ya? Ini adalah para penguasa, dan orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa, membawa semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Untuk apa mereka bersembunyi? Kita lihat. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu,
runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami. Mereka ingin bersembunyi. Bersembunyi dari sesuatu atau seseorang yang sedang murka. Terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Suatu saat ternyata kita lihat Allah Bapa dan Allah Putra itu memberikan hukuman, keadilan dengan cara menurunkan orang-orang berkuasa yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, menurunkan mereka dari kekuatan politik. Dan mereka sangat ketakutan. Ketika ketakutan mereka hendak bersembunyi sampai meminta batu-batu menutup mereka supaya tidak kelihatan atau tidak ditemukan oleh Allah. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Nah ini saudara kita melihat meterai yang keenam. Jadi meterai yang keenam tadi berbicara tentang kehancuran kosmis, melambangkan sebuah revolusi politik di mana orang-orang yang tadinya berkuasa dijatuhkan. Ya, dijatuhkan. Oke, setelah sampai pada meterai yang keenam, tentu saja kita berharap segera kita berjumpa meterai yang ketujuh. Sayang ya, di dalam kitab Wahyu, antara meterai ke-6 dan meterai ke-7 diberikan jeda atau interlude, selingan. Demikian juga nanti antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7 diberikan jeda atau interlude. Kenapa diberikan jeda ini? Kemungkinan besar sebagai seorang sutradara, Allah ini ingin memperpanjang alur cerita. Kenapa alur cerita harus diperpanjang? Kalau alur cerita diperpanjang, masa menjadi tambah panjang. Nah, kesempatan manusia untuk bertobat lebih banyak. Kita lihat Allah itu begitu baik, dia tidak ingin segera menyelesaikan semuanya itu. Ya sudahlah, saya perpanjang sedikit. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa bertobat sebanyak mungkin. Maka saya sekarang akan masuk ke ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Tadi belum saya siapin, lupa. Enggak oke, bab 7 sampai bab 9. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Oke, bab 7. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon. Saudara, inilah yang akan dilakukan. Seperti saya katakan, bumi ini dianggap seperti piring datar, ya, ditandai dengan 4 arah mata angin, utara, selatan, barat, dan utara. Masing-masing arah mata angin ini dijaga oleh malaikat. Malaikat ini menahan supaya tidak ada angin bertiup di darat, di laut, maupun di pohon. Sebetulnya tindakan penghakiman ini akan segera dilaksanakan. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba kami pada dahi mereka. Hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saudara, sebelum kehancuran ini dilaksanakan, sebelum penghukuman ini dilaksanakan secara masif begitu, nah hamba-hamba Allah itu akan diselamatkan terlebih dahulu. Caranya? Caranya adalah dengan diberi meterai pada dahi mereka. Meterai pada dahi mereka. Nah ini ada suatu catatan yang menarik.
Malaikat yang kelima ini muncul dari tempat matahari terbit. Nah, saudara, di Filipina itu ada satu sekte yang paling besar di bawah gereja Katolik, namanya Iglesia Ni Cristo. Nah, sekte ini sebetulnya tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Jadi sebetulnya bukan Kristen, tapi sekte ya. Iglesia Ni Cristo ini didirikan oleh seorang yang bernama Felix Manalo, sering dipanggil sebagai Bruder Felix Manalo. Felix Manalo ini mengaku dirinya sebagai malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit. Karena menurut dia Filipina itu adanya di timur, tempat matahari terbit. Maka Anda bisa bayangkan ya, bahwa tafsir wahyu itu bisa berkembang dengan luar biasa lebar. Hati-hati. Nah, sekarang saudara, untuk menyelamatkan orang-orang tertentu, supaya diselamatkan, diamankan dari penghakiman, maka hamba-hamba Allah ini akan diberikan meterai, tanda pada dahi mereka. Nah, peristiwa ini dapat kita lihat juga di kitab Nabi Yehezkiel bab 9. Di Yehezkiel bab 9 dikatakan, pada hari Tuhan, orang-orang yang benar itu akan diselamatkan karena mereka sudah terlebih dahulu diberi tanda pada dahi mereka. Tanda apa yang diberikan? Tanda yang diberikan di atas dahi mereka adalah tanda Tau, huruf yang terakhir dari abjad Ibrani, huruf Tau. Pada saat itu, huruf Ibraninya adalah huruf Ibrani kuno. Huruf Tau ini mirip dengan huruf X atau huruf salib. X atau salib. Maka saudara, kebiasaan orang Katolik untuk membuat tanda salib pada dahi, ini juga bersumber dari kitab suci. Baik itu di kitab Yehezkiel maupun di kitab Wahyu. Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kita lihat ya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Ruben 12.000. Gad 12.000. Asher 12.000. Naftali 12.000. Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Zebulon 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Nah, sekarang kita lihat. Saudara, kalau kita teliti, ini kan disebutkan 12 suku bangsa Israel, ya. 12 anak Yakub. Ada satu sebetulnya yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan adalah suku Dan, D-A-N. Dan. Suku Dan. Maka suku Dan ini tempatnya digantikan oleh Manasye. Manasye adalah anak dari Yusuf. Suku Dan ini dikeluarkan dari daftar. Kenapa demikian? Nanti dicatat di kitab Hakim-Hakim bab 18 ayat 16 sampai 19 diceritakan suku Dan adalah suku yang paling gemar menyembah berhala. Suku yang paling gemar menyembah berhala. Jadi suku Dan ini adalah suku yang paling akhir yang ketika masuk ke tanah terjanji tidak menemukan tempat untuk menetap. Selalu kalah oleh pasukan Filistin. Nah di bab 18 ini diceritakan bagaimana mereka akhirnya mendapat tempat untuk menetap. Akan tetapi mereka itu mencuri benda-benda jimat, berhala, patung dan lain-lain dari seorang imam. Jadi suku Dan adalah suku yang dianggap paling brengsek dalam hal penyembahan berhala. Kedua, sekali lagi kita balik ke Kejadian bab 49 ya. Tadi kan kita melihat nubuat Yakub untuk Yehuda. Sekarang kita lihat nubuat Yakub untuk Dan. Kejadian bab 49. Kejadian bab 49 ayat 16. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Dan dilambangkan seperti ular beludak. Kita tahu ular dari dulu adalah musuh sebetulnya ya. Musuh dari Allah. Musuh dari umat Allah. Maka saudara ada keyakinan bahwa suku Dan ini akan melahirkan antikristus atau antikristus akan berasal dari suku Dan. Kemungkinan besar dengan keyakinan itu maka suku Dan akhirnya dicabut dari daftar. Lanjut ayat 9a.
Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, banyak sekali, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, tadi kita lihat, yang dimeteraikan itu 144.000. Dikit banget ya. Ada beberapa sekte meyakini bahwa orang yang bisa masuk surga itu hanya 144.000. Apakah benar demikian? Rasanya tidak. Karena Yesus pernah mengisahkan kepada murid-muridnya di Yohanes bab 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau Yesus mengatakan banyak berarti banyak sekali. Dan ternyata memang ya. Di bab 9 kita lihat. Kumpulan yang tidak bisa terhitung banyaknya. Tempatnya banyak luar biasa. Lalu apa makna 144.000? Itu angka 12 dikali 12 dikali 1000. Ketiga-tiganya angka sempurna. Umat Allah 12, perjanjian lama. Umat Allah, perjanjian baru 12 lagi, lalu 1000. 1000 adalah angka yang sangat banyak. Jadi jangan takut, umat Allah yang sangat banyak akan menjadi penghuni surga. Nah saudara, mereka hanya orang Yahudi kah? Tidak. Hanya orang Kristen kah? Tidak. Dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Mereka memakai jubah putih. Ya, sudah menang. Lalu memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, kita ingat ya, pada hari raya Minggu Palem kita memegang palem. Dari mana asal palem itu? Sebetulnya kalau kita melihat kisah Yesus masuk ke kota Yerusalem, itu diceritakan di dalam keempat Injil. Hanya Injil Yohanes yang mencatat daun palem. Dan kemungkinan besar ini diambil dari kitab Makabe, bab 2 Makabe bab 10. Diceritakan Simon dari Makabe ini menang dalam peperangan melawan pasukan Yunani. Lalu ketika masuk ke kota Yerusalem disambut dengan lambaian daun palem. Berarti lambaian daun palem ini digunakan untuk menyambut kedatangan raja yang menang. Raja yang menang. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kembali lagi dimulai doksologi atau puji-pujian. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian, dan kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ya. Puji-pujian yang sempurna diwakili dengan 7 kata pujian. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Berarti saudara, kita lihat mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan penganiayaan karena iman mereka. Meskipun mereka ini mati, tapi mereka mati secara layak karena dengan demikian mereka mencuci jubah mereka dan membuat jubah mereka putih di dalam darah anak domba. Sini saya berikan catatan Imamat 8 ayat 30 yang menyatakan bahwa pakaian seorang imam memang harus diberkati dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayaninya dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu
akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara, kita lihat ya. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Allah siang dan malam di bait sucinya. Maka saya katakan seksi liturgi tidak pernah akan pensiun. Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Coba, apa artinya membentangkan kemah? Saudara, mungkin di Keluaran bab 25, Allah memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah. Ya, dia katakan, buatlah atau dirikan sebuah kemah bagiku supaya aku tinggal di tengah-tengah umatku. Nah, kata syakan yang dipakai dalam bahasa Ibrani sebetulnya bukan berarti tinggal. Lebih cocok sebetulnya supaya aku membentangkan kemah di antara umatku. Membentangkan kemah di antara umatku. Jadi Anda bisa bayangkan ya, umat yang tadinya itu langit-langitnya adalah benar-benar langit, awan, sekarang itu tiba-tiba diberikan terpal begitu ya, kemah. Kemahnya adalah Allah sendiri. Berarti kita melihat bahwa benar-benar Allah itu akan melindungi umatnya. Mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kenapa? Karena kemah Allah sudah dibentangkan di tengah-tengah umatnya. Tidak akan lapar dan dahaga lagi. Tidak menderita panas terik lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, anak domba ini akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ya, saudara, bayangkan Tuhan adalah gembalaku. Menuntun aku ke air yang tenang, mata air kehidupan. Pada saat itulah Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Artinya ketika manusia sudah hidup bersama-sama dengan Allah, maka tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi penderitaan. Semua menjadi ideal, menjadi sangat indah. Karena apa? Allah membentangkan kemah di tengah-tengah umatnya. Saudara, Allah membentangkan kemah di tengah-tengah umatnya itu pun menjadi dasar pemikiran dari Yohanes ketika menyusun Injilnya. Karena Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan, Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sebetulnya bukan kata tinggal yang dipakai juga, berkemah di antara kita. Berkemah di antara kita. Nah, kata itulah dalam bahasa Latin yang diberi padanan tabernakulum. Tabernakulum, maka kalau kita lihat sekarang di gereja Katolik ada tabernakel, itu adalah tempat di mana tubuh Kristus bersemayam. Ya, tubuh Kristus bersemayam setiap saat ada di tengah-tengah umatnya. Allah membentangkan kemah di tengah-tengah umatnya. Oke, sampai di sini bab 7 selesai. Saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan dulu banyak atau tidak. Nanti kalau masih ada waktu saya akan lanjutkan ke bab berikutnya ya. Kenapa saya tidak terlalu ingin melanjutkan bab 8? Karena bab 8 kita berbicara tentang meterai ketujuh dan Anda pasti sudah penasaran ingin tahu meterai ketujuhnya apa ya. Jadi saya akan membuat Anda penasaran dulu sebentar, saya akan jawab pertanyaan dulu sekarang. Pak Moderator, Gary, saya jawab langsung dari Q&A ya. Iya, Pak Irhandi, silakan kita lihat. Oke, Through to shalom. Q&A. Oke. Shalom. Waktu saya kuliah dulu, dosen agama saya mengatakan bahwa amin itu aku percaya. Apakah amin juga berarti aku percaya dan setia? Yes, betul ya. Jadi dalam dalam bahasa Ibrani itu kita mengenal apa yang namanya shoresh. Shoresh itu akar kata. Ya. Kata amin ini terdiri dari 3 huruf. Alef, mem, dan nun. A, M, dan N. Nah, tengah-tengahnya itu kita nggak pernah tahu dibacanya seperti apa begitu. Ya, bisa dibaca amun, bisa dibaca aman, bisa dibaca amin, bisa ditambah apa lagi di depannya dan lain-lain. Nah, salah satu kata ada leha amin. Leha amin itu artinya percaya. Betul, ya. Jadi kalau aku percaya amin itu benar.
Dalam bahasa Ibrani modern kita katakan ani me amin. Saya percaya begitu ya. Tapi amin juga bisa berarti setia. Ya. Aman juga bisa berarti taha amen, artinya apa? Teguh, berdiri teguh. Tidak goyang kiri kanan, itu juga amin ya. Terus yang kedua, Pak Jong Sudiono, Pak Irhandi, arti emas itu seperti apa ya? Di 3 ayat 18, oke. Coba Anda buka, kalau buka kitab suci atau punya application, buka Zakaria. Kitab Zakaria ya. Kitab Zakaria bab 13 ayat 9. Zakaria bab 13 ayat 9. Saya bacakan ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Emas yang murni artinya apa? Ketika manusia mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya. Bukan harta saya, bukan kepandaian saya, dan bukan apapun yang saya miliki. Nah, jemaat di Laodikia itu begitu. Karena duitnya banyak, ya kan? Kedokterannya maju, ekonominya makmur, merasa kita perlu Allah apa tidak kalau begini? Perlu. Ini memurnikan emas ya. Mengakui Allah sebagai Allah kita. Kedua adalah berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Maka mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka katanya. Terus, apakah agama bangsa Yunani itu diajarkan malaikat yang jatuh mengapa dikatakan sesat? Ini saya nggak ngerti nih, agama bangsa Yunani itu apa ya? Malaikat yang jatuh itu saya sudah jelaskan di begini ya. Saya kan sudah menjawab pertanyaan minggu lalu itu secara tertulis. Mungkin nanti bisa diminta ke panitia ya. Jadi malaikat mungkin yang dewa-dewa kali Pak Irhandi. Ini maksud pertanyaan ini. Dewa-dewa dianggap malaikat jatuh, nggak tahu mungkin. Ini dari yang jelas saya baca. tidak ya. Jadi gini, malaikat yang jatuh itu sebetulnya teologi Kristiani. Jadi orang-orang Kristen meyakini bahwa iblis seyogianya atau sesungguhnya adalah malaikat yang tinggi hati, lalu diusir dari surga. Di kitab Wahyu juga nanti kita belajar di bab 12. Bahwa iblis itu dibuang dari surga, dilemparkan dari surga ke bumi. Malaikat yang jatuh betul. Sedangkan dalam pemikiran bangsa Yahudi, setan itu bukannya malaikat yang jatuh. Tetapi setan itu adalah pendakwa, jaksa. Jadi tugasnya setan itu adalah memberikan bukti kepada Tuhan bahwa Gary itu berdosa, bahwa Handi itu berdosa, bahwa Vina itu mendosa. Dia paling gak suka nih. Gary ini, oh Vina itu begini, ini tugasnya seperti itu. Pendakwa. Maka kata Satan itu artinya sebetulnya, sat itu artinya mendakwa. Jadi berbeda ya, berbeda. Okay. Nah agama bangsa Yunani saya kurang jelas, tetapi malaikat yang jatuh tentu saja dikatakan sesat karena apa? Ya diusir dari surga berarti tidak bisa hidup sesuai dengan peraturan surga, ya. Karena apa? Karena ingin menyamakan diri sama seperti Allah. Nah, di dalam Yesaya bab 14 ayat 12 itu ditujukan sebetulnya bintang yang jatuh itu adalah Raja Babel yang sombong. Raja Babel yang sombong ya. Oke. Lanjut. Pak Irhandi, apakah kita bisa dapat slide yang pertemuan kedua ini? Terima kasih, mohon maaf. Kalau slide ini saya tidak bisa bagikan ya, tapi saya janji. Kalau Anda menjadi guru, konteks saya akan berikan. Karena ini bukan untuk murid, tapi untuk guru begitu ya. Oke, lanjut. Oke, apa beda Katolik Roma, Ortodoks, dan Anglikan? Apa ada pengaruh dalam cerita Wahyu yang menyangkut gereja awal dari Rasul Yohanes? Aduh, ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kitab Wahyu, tapi saya berikan sedikit jawaban. Pada dasarnya gereja itu pada awalnya satu. Ya, pada awalnya satu. Tapi kita tahu bahwa pada abad keempat
agama Katolik menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini terbagi menjadi dua bagian. Romawi Barat, ibu kotanya di Roma. Romawi Timur, ibu kotanya di Konstantinopel, Istanbul, Turki. Nah, karena dua pimpinan, Barat dan Timur, agamanya juga Barat dan Timur. Jadi ada Barat, Katolik Barat, dan Katolik Timur lah, kurang lebih seperti itu. Yang Barat dipimpin Paus, yang Timur dipimpin oleh Patriark namanya. Ritusnya juga berbeda. Yang satu ritus Romawi, yang satu namanya ritus Timur atau ritus Bizantium. Pada tahun 1054, Paus dengan Patriark ini konflik. Konfliknya berkepanjangan, akhirnya dua-duanya saling menjatuhkan anatema atau ekskomunikasi. Jadi Paus mengekskomunikasi Patriark dan sebaliknya Patriark mengekskomunikasi Paus. Meskipun ekskomunikasi ini akhirnya dicabut, gereja sudah terlanjur terpisah. Sudah terpisah ya. Maka mulai saat itu ada gereja Barat, gereja Katolik Roma, dan ada gereja-gereja Timur atau gereja-gereja Ortodoks. Akan tetapi di bagian gereja Timur ini ada sebagian masih memilih setia kepada Paus. Itulah yang kita sebut sebagai gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur. Kalau di Amerika banyak, ya. Kalau di Indonesia nggak ada gereja Katolik Timur. Terus kalau Anglikan itu karena Raja Henry ingin kawin lagi, istrinya tidak bisa memberikan dia anak. Maka dia mau menikah lagi lalu dilarang oleh Paus karena tidak boleh kan menikah 2 kali di gereja Katolik. Maka akhirnya sudahlah. Paus siapa sih? Saya raja. Maka akhirnya menjadi gereja Anglikan di mana uskup dan lain-lainnya bertanggung jawab kepada raja dan ratu, bukan bertanggung jawab kepada Paus begitu, ya. Bisa begitu ya, Pak ya? Ya, bisa aja. Tadi pertanyaannya kepotong sedikit apa ya? Tadi Ortodok apa ya? Roma. Bukan, ada lagi satu di bawahnya saya kepotong deh. Apa ada kaitannya dengan gereja yang didirikan Yohanes itu ya? Yang apa gereja di Smyrna, whatever itu? Saya rasa kita tahu kalau gereja-gereja yang dibicarakan di sini semuanya ada di Turki. Semua itu ritus Timur itu. Oh, oke. Timur itu ya, Timur. Beda memang, rada berbeda. Terus Pak Irhandi mau bertanya untuk bab 5 ayat 7. Anak domba Allah Yesus dan Yesus juga Tuhan. Kenapa masih menerima gulungan bukannya Yesus sendiri sudah memegang kitab gulungan karena Yesus adalah Tuhan. Nah sekali lagi kita ingat ya bahwa meskipun Allah kita ada satu tapi pribadinya ada 3. Pribadinya 3. Dan memang pribadi yang kedua ini tugasnya dia menjadi sang sabda yang turun ke dunia, lalu tinggal di tengah-tengah umatnya, lalu dia mati demi menyelamatkan umatnya begitu. Nah tujuan dia menerima gulungan kitab itu sebetulnya adalah dia melaksanakan rencana penyelamatan itu dan tidak ada yang bisa kecuali dia begitu. Kenapa dia? Karena dia pertama adalah Raja Mesias, keturunan Daud begitu. Lalu dia lewat pengorbanannya di kayu salib dia menebus dosa semua manusia ya. Jadi ingat Tuhan memang satu tapi pribadinya ada 3. Allah Tritunggal. Nanti ada Allah Roh Kudus ya. Jadi memang pribadinya ada 3. Lanjut. Malam Pak untuk tafsir minyak dan anggur serta arti warna dari kuda bisa tolong diulang? Oke, ya. Jadi gini, ada 4 kuda. Yang pertama adalah kuda putih. Kuda putih ini saya ambil tafsir yang paling umum saja. Kuda putih ini melambangkan Kristus. Jadi Kristus ini yang berjalan di depan artinya dia mengendalikan zaman ini. Ya. Jadi jangan takut sampai akhir zaman itu yang memegang kendali adalah Allah. Dalam hal ini Kristus begitu. Yang kedua adalah kuda berwarna merah, peperangan ya. Yang ketiga adalah kuda berwarna hitam. Itu artinya ketidakadilan. Yang keempat adalah kuda berwarna hijau kuning artinya kematian. Nah sekarang Bapak tanyakan mengenai tafsir minyak dan anggur ya. Minyak dan anggur ini lebih berkonotasi barang-barang mewah begitu. Karena kalau orang memilih gandum, minyak dan anggur pasti pilih gandum. Pasti pilih gandum karena itu adalah bahan makanan utama. Artinya di dalam ketidakadilan itu bahan makanan utama sangat sulit untuk diperoleh karena mungkin mahalnya harga pangan. Tapi pada saat yang bersamaan barang-barang mewah tetap eksis. Maka saya katakan, Anda katakan negara mana yang miskin? Venezuela misalnya sekarang lagi parah ya. Venezuela. Orang makan mengais-ngais di tempat sampah.
Tapi yang kaya makan di restoran mahal banyak nggak? Ada aja. Ada aja. Itu ketidakadilan sebetulnya. Ya, ketidakadilan. Yang kedua, tafsir yang lain katakan, minyak dan anggur ini dipanen pada akhir musim panas. Sedangkan gandum dipanen pada akhir musim semi. Jadi ada selang kurang lebih 3 bulan antara gandum melawan zaitun dan anggur. Artinya apa? Artinya apa? Penderitaan manusia pada akhir zaman itu pasti ada batasnya. Pada batasnya, ya. Jangan takut begitu. Oke, sekarang Richie Indrajaya. Angka 3712 dilambangkan sebagai angka sempurna. Apakah ada perbedaan dari kesempurnaan 3 dan angka tersebut? Oke. 3 itu sempurna dan lambang yang ilahi. Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pemberkatan para imam itu 3 kali. Imam keturunan Harun itu selalu 3 kali. Saya lupa di bilangan berapa. 3 kali, selalu 3 kali begitu ya. Jadi lambang yang ilahi, maka juga Allah Tritunggal 3 begitu. Kalau 7 kesempurnaan dalam arti penuh begitu ya, penuh. Maka orang dikatakan kalau memiliki 7 orang anak itu berarti luar biasa, sempurna. Ya. Memiliki, makanya kalau pelukisan di kitab Ayub itu memiliki berapa? 7 orang anak perempuan, 7 orang anak laki-laki. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Angka-angka sempurna semuanya yang dimasukkan. Penuh gitu ya, artinya full gitu. Kalau 12 itu lebih melambangkan kesempurnaan dalam arti umat Allah. Umat Allah itu berarti dilambangkan 12 ya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka kalau kita lihat misalnya, suku Israel itu sebetulnya bukannya 12 loh. Ada 13 sebetulnya. Karena Yusuf ini tidak pernah ada disebut suku Yusuf. Yusuf itu selalu diwakili dengan 2 suku anaknya, Manasye dan Efraim. Akibatnya sukunya ada 13. Nah orang Yahudi nggak mau. Yang satu kita keluarin. Yang dikeluarin itu suku Lewi biasanya. Kenapa? Kan mereka itu dikhususkan untuk melayani Allah di bait Allah. Nggak diberikan warisan tanah dan lain-lain. Hidupnya dari perpuluhan suku-suku lain, ditarik Lewinya begitu. Maka kalau Lewi ditarik, Manasye dan Efraim masuk. Karena ingin angka 12. Demikian juga ketika Yudas Iskariot wafat nggak pantasnya, mati. Ya. Ketika mati. Ketika Yudas Iskariot mati, apa kata Petrus di hadapan saudara-saudara di Yerusalem? Kami harus memilih pengganti Yudas untuk melengkapi bilangan kami. Jumlah murid harus berapa? Harus kembali 12 karena ada 1 yang mati ya. Jadi 12 lebih melambangkan kesempurnaan dalam rangka umat Allah ya. Terus Pak Ir, untuk kuda putih dan kuda hitam ada beberapa tafsiran. Bagaimana dengan pandangan Gereja Katolik? Tafsir mana yang diakui oleh Gereja Katolik? Seperti saya katakan, untuk kitab suci Wahyu belum ada tafsir otentiknya mengenai hal ini. Berarti masih terbuka, ya, masih terbuka. Tapi yang kuda putih melambangkan Kristus itu tafsir yang diajarkan oleh Kardinal Suharyo waktu saya belajar kitab Wahyu. Dan memang itu lebih mayoritas ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kuda putih itu adalah antikristus, tapi itu lebih minoritas sebetulnya. Kalau saya sih selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah artinya, kalau dianggap kuda putih itu adalah Kristus, bagus. Kenapa bagus? Karena Kristus ini menguasai segala peristiwa sepanjang zaman. Berarti kan dia tampil di depan. Kedua, kalau ini dianggap sebagai antikristus karena haus, ambisi, kekuasaan, dan lain-lain, ya bagus juga dong, hati-hati. Ya kan? Supaya kita jangan terperosok dalam ambisi yang berlebihan. Karena akhir zaman makin dekat begitu. Bagus kan dua-duanya kan? Terima saja, nggak usah diributkan begitu. Kalau kuda hitam mah nggak ada beda tafsir ya, berbicara tentang ketidakadilan. Ketidakadilan toh, yang paling gampang saya katakan apa? Makanan itu begitu mahal, karena apa? Karena harganya sangat tinggi dan hanya bisa dibayar dengan upah 1 hari kerja, makan 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja, makan 1 hari. 1 orang dewasa begitu. Tapi pada saat yang sama, barang-barang mewah mah berkeliaran di mana-mana. Itu tidak adil ya. Oke, sekarang. Kalau anak domba Allah membuka meterai,
Maka apakah tafsir penunggang kuda putih lebih tepat tafsir yang kedua? Bukankah sang anak domba Allah itu sendiri? Itu tidak pernah ya. Karena nanti kita lihat di Wahyu bab 19, penunggang kuda putih tampil sebagai pemenang dan dia juga memakai mahkota. Jadi penunggang kuda putih adalah Mesias, Kristus yang menang begitu. Terus sekarang ke-24 tua apa artinya? Kan sudah dijelaskan. Tadi Ya. sudah ya. Ke-24 tua-tua itu bisa melambangkan 12 suku ditambah 12 rasul. Atau 24 rombongan imam yang melayani di bait Allah. Berarti surga itu merupakan kepenuhan imamat. Ya, kesempurnaan liturgis, kurang lebih gitu. Terus 7 tanduk yang ada di domba itu apa artinya? Tanduk lambang apa? Lambang kekuasaan. Ya. Mesias adalah Sang Maha Kuasa. Oke. Mengapa dalam penampakan surgawi yang nampak 7 roh Allah tak nampak Roh Kudus yang hidup dalam persatuan dengan Putra dan Bapa sesuai dengan iman kita? Nanti akan dilihat di bagian akhir. Di bagian akhir akan kita lihat persatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Itu diceritakan gini deh supaya Anda nggak penasaran hari ini tidur. Nanti di surga itu ada sungai kehidupan. Sungai kehidupan, air hidup dalam Injil Yohanes melambangkan Roh Kudus. Yohanes bab 7. Dikatakan sungai kehidupan ini bermuara dari tahta Bapa dan tahta anak domba. Tuh, dari Allah Bapa dan Allah Putra mengalirlah Roh Kudus begitu. Maka mereka menjadi satu kesatuan ya. Jadi saya nggak bisa memahami pemahaman kesatuannya seperti apa, tapi jelas di dalam kitab Wahyu ada kesatuannya. Terus, mengapa Manasye yang menggantikan suku Dan? Mengapa Efraim tidak disertakan? Apa yang terjadi dengan suku Efraim? Ya, ini dia pilih aja kali Manasye ya. Karena sebetulnya Manasye itu anak sulung dari Yusuf, Efraim anak yang kedua. Tapi entah kenapa, waktu Yakub mau mati, Yakub itu panggil Yusuf, Yusuf kamu datang sini bawa anak kamu dua-duanya. Bawa anak kamu dua-duanya, Manasye dan Efraim. Efraim sama dia digendong, dianggap anak pertama. Manasye jadi anak kedua. Jadi Efraim itu emang lebih lebih menonjol gitu karena memang dia suku yang lebih besar. Ya. Maka Efraim ini cocok lah untuk ditulis di situ Yusuf begitu ya. Manasye itu hanya untuk menggantikan Dan di sana. Jadi sebetulnya Efraim itu diwakili Yusuf. Nggak pernah muncul suku Yusuf. Kalau kita dengar selalu suku Efraim. Suku Efraim. Baik. Pak Irhandi, apa maksudnya 7 kaki Dian tetap di satu tempat? Gini loh. 7 kaki Dian arti 7 gereja. 7 sempurna berarti gereja. Seluruh gereja. 7 kaki Dian. Dian artinya tempat memasang pelita. Pelita lambang doa. Maka 7 kaki Dian adalah gereja umat yang berdoa. Felicia, kenapa warna kuda-kuda artinya nggak seperti biasanya putih suci, merah perang amarah, dan seterusnya. Nah, karena sama dia dijelaskan lebih lanjut begitu. Kalau dijelaskan lebih lanjut, kita pakai penjelasan yang diberikan oleh pengarang kitab sucinya. Sedangkan yang lain-lain kita bisa mengadopsi apa yang kita pelajari dari simbol kromatis ya. Tetapi dijelaskan kan sama dia. Kuda putih itu apa? Oh, penunggangnya ini, pegang apa dan lain-lain. Jadi tahu ya. Ini nggak ngerti. Itu menurut apa? Saya juga nggak ngerti. Skip aja, Pak. Ya. Pak Irhandi, 4 makhluk berwarna singa, lembu, jantan, manusia, burung nasar di awal. Kalau singa melambangkan kekuasaan, manusia melambangkan kepandaian, burung nasar melambangkan kelincahan, lembu jantan melambangkan kekuatan. Ya, lembu menarik bajak. Strength, power. Nah, lambang itu. Jadi bangsa Babel kuno itu mengenal dewa-dewi yang juga melambangkan astrologi mereka begitu ya. Astrologi mereka pada saat itu orang Yahudi menganggap bahwa sesungguhnya karena orang Yahudi ini udah dibuang ke Babel, orang-orang Babel menganggap bahwa dewa-dewa Babel ini berhasil mengalahkan Allahnya bangsa Israel. Melalui penglihatan di kitab Yehezkiel, Allah ingin membuktikan nih yang mereka anggap dewa ini nggak lebih dari orang yang menarik kereta saya. Saya tetap tuan di atas mereka begitu. Maka
Nubuat Yesaya kan nanti akan berbicara juga mengenai kehancuran Babel. Oke, Baik. pas suku yang dihilangkan bukannya suku Dan saja, suku Dan dan suku Efraim. Oke, Efraimnya di sini dinyatakan dalam Yusuf ya. Dalam Yusuf, karena Efraim itu oleh Yakub dianggap sebagai putra sulung dari Yusuf. Pak, tadi dikatakan mereka yang kukasih akan kuhajar dan kutegur. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang ditegur dan dihajar oleh Allah? Oh, ini Aduh, susah banget. Tapi kalau nggak salah di surat Ibrani itu ada deh. Jadi gini. Pak Irhandi udah jam 9:01, mungkin dipercepat sedikit ya, Pak. Oh iya, Dari iya. jam 9. Oke. Hubungan antara Allah dan umatnya sering dilambangkan juga seperti hubungan antara orang tua dan anak ya. Orang tua dan anak ketika dia menghukum anaknya itu berarti mengasihi anaknya. Terakhir, malam kalau kita tahu Turki ada banyak tempat-tempat yang bersejarah seperti Laodikia, negara Mesir. Kalau dikaitkan dengan situasi politik akhir ini, Turki dan Mesir sedang memanas karena soal Libya. Nah, apa sejarah mereka memang selalu berebutan, sama seperti Amerika. Seperti saya katakan, jangan mikir terlalu jauh. Kitab Wahyu itu bukan kitab nubuat, kitab ramalan. Ya. Oke, cukup. Cukup. Saya serahkan ke panitia ya. Ya, Pak Irhandi, terima kasih untuk pengajarannya. Sudah 2 jam penuh kita mendengarkan pengajaran dari Pak Irhandi. Terima kasih, sangat mendalam, sangat mendetail. Saya pribadi tadi sangat menarik mendengarnya, Pak. Pengalaman baru, pengetahuan baru, membuat saya blow mind banget. Baik, Bapak Ibu, sudah pukul 9. Dengan demikian, session kedua kita, pertemuan kedua untuk kursus tematik kitab Wahyu sudah selesai. Nanti berikutnya kita akan bertemu.